Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah, ya ampun, ternyata ya ada sosok mata yang memantau kamu, ya. Apakah itu? Siapakah itu? Kita akan coba lihat. Di awal readingan aku akan membaca kenapa alasan dia memantau kamu, stalking kamu, mengintai kamu ya. Kita akan coba lihat di sini. Nantinya aku akan melihat dari kartu tarot tentang orang-orang itu. Mereka-mereka itu, siapa-siapa mereka yang mengintai kamu di sini? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, baik Leo, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sampel kartunya buat Leo. Leo, ya ampun, ada sosok mata yang mengintai kamu, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, buat Leo. Ada slow down. Leo ini orangnya slow ya, slowly but sure. Ya, kami itu adalah seseorang yang benar-benar feel better. Kami itu akan selalu merasa lebih baik orangnya. Dan atau bisa juga dikatakan kami tuh pada dasarnya orangnya baik ya, baik banget gitu. Mhm. I give myself time and space to rest, relax and replenish. Nah, kamu itu akan selalu memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu itu akan lebih banyak membuat apa ya, batasan-batasan mungkin untuk orang-orang ya. Kalau kamu udah malas saja untuk ketemu orang, kamu akan batasi diri kamu. Karena kamu ada kalanya kita butuh sendiri ya. Ada kalanya kita itu mencintai diri sendiri, memanjakan diri sendiri ya. Ini yang kamu lakukan. Ya mungkin itu juga yang membuat ya banyak orang-orang merasa kayak kepo juga tentang kamu. Kok bisa ya dia itu sendiri aja, apakah dia introvert gitu ya? Ya nggak semuanya juga ya. Ya karena kamu memang orangnya kayak ah aku nggak mau nih ya mungkin berteman dengan orang-orang toksik gitu. Jadi lebih baik sendiri daripada orang-orang itu yang kalau ketemu hanya ngomongin ya tentang menggibah atau apa gitu ya. Kayak nggak ada yang bermanfaat. Nah, makanya kamu lebih pengen sendiri. Sendiri itu jauh lebih baik begitu ya. Nah, itu yang mungkin kamu rasakan. Leo ya. Tapi aku juga melihat Leo itu juga orang yang santai banget. Kalaupun nanti ada nih orang-orang misalnya, kalaupun teman itu toksik ya, kamu juga akan cuek, kamu juga akan santai gitu loh. Kamu tidak menunjukkan kalau kamu itu nggak suka sama dia, enggak, ya. Kami tuh kayak ya netral aja sih, netral. Itu juga yang membuat orang penasaran sama kamu. Kok ya kayak penuh dengan misteri gitu ya, kamu itu penuh dengan misteri gitu. Banyak yang seperti yang kamu rahasiakan tentang diri kamu. Ya biarin aja orang mau ngomong bagaimana ya. Itu juga yang membuat mereka stalking kamu, kepoin kamu juga ya, memantau kamu ya, gitu. Oke? Lanjut di sini ada super power. Nah, Leo juga terkesan kamu itu adalah seseorang yang super power. Kau punya kekuatan yang lebih dibanding mungkin orang-orang yang lainnya. Mungkin dibanding keluarga kamu, dibanding teman-teman kamu, atau dibanding siapapun lah gitu ya. Kamu itu memiliki super power. Ya, kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa melakukan apapun untuk demi ya kejayaan hidup kamu, kebahagiaan hidup kamu, kesuksesan hidup kamu. Ya, kamu selalu memperjuangkan itu semua. Kamu tidak akan mengenal lelah dan menyerah di sini untuk hal-hal di mana itu sudah menjadi impian kamu. Ya, Leo. Itu juga sih yang membuat banyak orang-orang menyukai kamu, banyak orang-orang yang suka kepoin kamu dengan profil kamu itu kayak mungkin yang cuek gitu ya. Apalagi kalau kamu seorang laki-laki, itu kamu pesona kamu itu kayak wah luar biasa gitu loh. Ya. Nah, ini yang membuat mereka-mereka suka stalking kamu seakan-akan kayak ada sok-sok jual mahal ya gitu. Enggak. Sebenarnya bukan kamu sok jual mahal, memang tipikalnya kamu kayak gitu loh. Kamu cuek orangnya. Kamu santai ya gitu. Oke? Ini ada curiosity. Apa nih? I am delighted by discovery. Nah, kamu itu
benar-benar selalu kayak ini ya, sebelum kamu mungkin dalam berteman dulu ya, sebelum kamu berteman dengan seseorang, mungkin orang ini baru kamu kenal, kamu juga akan mengetahui, mencari tahu dulu tentang teman itu ya, tentang seseorang ini. Atau ada sesuatu hal yang membuat kamu harus bisa mengetahui ya. Intinya kamu itu orang yang pintar, cerdas, seperti kayak selalu bisa membaca keadaan ya, begitu. Arti kata kamu itu punya rasa keingintahuan juga tentang seseorang di sini. Makanya misalnya ada seseorang yang unik gitu ya, yang kamu anggap unik berbeda dari yang lainnya, kamu tetap mencari tahu tentang mereka. Nah, itu juga mungkin ya ada hal kebalikan juga ya. Mungkin orang-orang juga pengen tahu tentang kamu nih, karena kamu itu orang yang unik. Kamu itu orang yang benar-benar kayak apa pesona lah gitu ya. Jadi banyak orang-orang mulai mencari tahu tentang siapa kamu, seperti apa kamu, walaupun memang udah dekat. Tapi kan tidak sepenuhnya, tidak sedetail itu juga ya dia ketahui tentang kamu. Nah, di sini dia pengen lebih tahu semuanya tentang kamu. Ya, makanya dia suka kayak ngintai-ngintai kamu nih, mengintai kamu di mana ya kalau hari ini? Kamu sama siapa ya hari ini gitu. Atau mungkin di sosial media kamu nih, atau ada yang baru kenal, ya dia siapa ya? Kok aku ngerasakan deg-deg ser nih hati aku kalau ketemu dia gitu. Apalagi tadi saat berjabat tangan. Nah, jadi orang-orang itu kayak mulai nih mencari tahu tentang kamu, ya. Itu dia. Karena ada sesuatu hal yang energi yang begitu kuat pada dalam diri kamu ya. Mungkin itu energi positif kamu gitu loh. Sehingga membuat orang itu merasa kayak kesentrum ya, seperti itu ya, Leo. Nah itu, jadi sehingga ya mungkin banyak orang yang pengen tahu ya, pengen tahu aja tentang kamu itu, ya. Ini ada Wake It Dawn, All That I Need Come to Be. Jadi dan kamu juga adalah orang yang benar-benar kayak optimis banget gitu. Dan kamu kalau melakukan segala sesuatunya itu kamu tidak setengah-setengah. Nah, misalnya kamu pengen pengen apa ya, pengen membeli sesuatu gitu, itu harus kamu dapatkan. Apapun caranya, tapi dalam hal yang positif. Mungkin membeli membeli tas atau membeli motor ya, atau membeli apalah gitu ya. Kamu itu tahu, "Oh, aku harus berusaha nih, berusaha, harus berjuang," gitu ya. Mungkin dengan nabung, dengan mengumpulkan uangnya gitu ya, atau mungkin dengan ya banyak hal lah yang mungkin bisa kamu lakukan. Arti kata kamu itu selalu mewujudkan segala impian apa ya, impian kamu gitu. Dan kamu sendiri yang mengusahakan itu. Kamu tidak akan diam diri. Nah, itu hebatnya kamu. Makanya banyak orang-orang bertanya, "Kok bisa ya? Kamu itu memiliki ini, memiliki itu ya. Sementara mungkin kerjaan kamu cuman ini, pekerjaan kamu mungkin cuma itu. Kok bisa ya dengan gaji kamu segitu membeli semua itu?" Nah, mungkin kamu juga mereka-mereka mungkin nggak tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu juga punya usaha sampingan, apalagi mungkin zaman sekarang ya, itu di sosial media udah bisa menghasilkan uang semua ya, di Facebook gitu ya, di IG, di TikTok, di YouTube apalagi gitu. Nah, jadi sehingga disitulah banyak orang-orang merasa kayak, "Kok bisa ya, kok bisa ya?" Nah, maka dia kayak mengintai kamu, apa yang kamu lakukan sehari-hari itu apa, ya. Mungkin kalau bertanya sih malu gitu ya, apalagi teman nih. Malu karena ada gengsi, ya ada rasa iri juga dari mereka ke kamu sehingga mereka nggak mau bertanya ke kamu itu mungkin lebih lebih mencari tahu tentang kamu mungkin dari teman-teman atau mungkin dari sosial media, dari apa yang kamu lakukan begitu, ya itu. Ini ada purpose your dream. Nah, I chose to purpose my dream. Aku melihat kamu itu punya banyak ya mimpi dan itu ya mungkin satu persatu akan terwujud. Nah, jadi membuat kamu merasa bersemangat. Oh, ternyata apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Caranya bagaimana? Ya kita berjuang gitu loh. Kita kan punya tujuan hidup nih. Kita ada tujuan hidup. Otomatis tujuan itulah yang membuat kita merasa harus bersemangat. Muncul adrenalin kita itu untuk berusaha keras gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya. Leo. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Mereka itu yang suka mantau kamu. Kita akan coba lihat. Leo, oke. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan buat Leo. Itu ada angka keberuntungan kamu 26, ada 17, ada 35, ada 14 dan di sini ada 9. Dan untuk zodiak-zodiaknya kita akan coba bacakan juga buat Leo. Wow, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio.
Ada di Emperor, ada Aries, ada Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi siapakah dia? Orang-orang yang suka mantau kamu, stalking kamu, ya, mengintai kamu, ya. Ini ada seseorang yang merasa memikirkan kamu, ya, dan dia memikirkan bahwasanya ingin membawa kamu kepada suatu keadaan yang mungkin lebih bahagia daripada sebelumnya, begitu. Mungkin dia tahu keadaan kamu itu mungkin lagi putus cinta, atau mungkin kamu lagi break ya, atau kamu lagi berkonflik dengan seseorang ya, karena di sini juga ada gambaran konflik juga. Nah, mungkin sehingga akhirnya datang nih seseorang karena dia udah tahu nih tentang kamu ya. Oh, dia itu baru putus dari pacarnya gitu. Aku bisa nih punya kesempatan untuk mendekat ke dia gitu. Nah, jadi ini nih orangnya. Orangnya itu kayak pengen aja seolah-olah kayak ingin mencari muka nih, pengen mencari muka. Terus seolah-olah dia itu baik gitu ya. Ya semoga aja dia benar-benar baik. Karena dia datang ke dalam hidup kamu itu dalam keadaan kamu memang benar-benar saat itu terluka gitu loh. Ya, Leo. Semoga aja. Dari sini aku juga melihat ada Five of Wands. Ada seseorang memang sudah berkonflik dengan kamu. Entah itu teman kamu, entah itu keluarga. Mungkin kamu dengan itu punya kesalahpahaman ya dengan dia dan konflik konflik antara kamu dengan itu tidak berakhir, belum berakhir. Atau memang sini pasangan kamu, mantan kamu. Di mana dia suka mantau kamu, dia suka stalking kamu. Mungkin kamu lagi apa, kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa ya. Tempat-tempat mana aja yang kamu kunjungi gitu loh. Seolah dia pengen tahu tentang kamu sedetail-detailnya ya, Leo. Jadi itulah yang membuat dia kayak pengen stalking kamu karena kami itu sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Dan mungkin di sini terlihat ada penyesalan juga pada dia. Ya, ada konflik ya. Seseorang ini mungkin sedang berkonflik dengan kamu. Oke. Dan di sini ada Queen of Cup. Nah, kalau dikatakan ini adalah seseorang yang benar-benar punya perasaan cukup besar kepada kamu ya. Ya, mungkin awalnya dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mengatakannya. Mungkin ada kondisi dia seorang perempuan gitu ya. Ini perempuan ya. Dan dia ini sebenarnya orang yang mandiri banget. Mungkin dikatakan orang sukses atau dia seorang ratu. Entah itu mungkin orang tuanya yang kaya atau dia yang kaya ya. Tapi dia takut untuk mendekati kamu itu mungkin karena kamu bawahan dia kali ya. Atau kamu itu orang yang biasa saja. Atau orang-orang kamu itu orang yang memang sudah punya pasangan. Makanya gitu. Ya ada nih seseorang itu suka kepoin kamu nih. Atau memang dia yang sudah punya pasangan. Dia merasa kesepian dengan hubungan dia dengan pasangannya itu kayak nggak baik-baik ya. Makanya dia mencari sebuah uh, kebahagiaan mungkin bersama kamu. Oke, ini dia. Seseorang ini punya rasa yang cukup besar kepada kamu. Oke. Dan di sini aku melihat ada di Emperor. Ini seseorang yang bijaksana banget nih. Kalau dikatakan dia ini lebih tua dari kamu, mungkin lebih tua ya. Kalau ini tadi mungkin kayak seumuran. Tapi ini lebih tua, dia lebih bijaksana dan seolah-olah dia ini lebih memprotek kamu juga ya. Dia ini memprotek kamu karena dia apa? Karena dia takut kehilangan kamu. Atau bisa dikatakan dia ini adalah orang yang posesif. Posesif, dia tidak ingin kehilangan kamu, dia tidak ingin kamu itu dengan orang lain, maunya sama dia aja gitu ya. Dia takut mungkin dia cemburuan juga ya karena posesifnya dia tadi gitu loh. Itu membuat dia merasa ya mungkin entah itu karena dia berkuasa, aku berkuasa loh. Dan aku tidak akan biarkan kamu kemana-mana. Ya, aku yang berkuasa di sini. Ya, seperti itu gambaran seseorang ini ya, Leo. Dan di sini ada Pack of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan seseorang yang benar-benar selalu fokus kepada pekerjaan. Awalnya sih mungkin dia ngejar karir, ngejar pekerjaannya, hingga dia tidak punya waktu untuk percintaan-percintaan di sini. Nah, tapi aku melihat ya, saat mungkin dia ketemu kamu, disitulah mungkin dia mulai sadar, ternyata kita hidup juga butuh cinta ya. Ternyata kita hidup ya butuh pasangan ya. Jadi di situ dia mulai untuk menunjukkan, mengekspresikan ya kalau aku itu orang yang pantas loh buat kamu ya. Ini yang mungkin yang dia pikirkan di sini ya buat Leo. Orang ini memang ya termasuk terlihat dia juga gila kerja atau apa, tapi dengan karirnya dia juga memikirkan tentang cinta. Dan itu mungkin dia melihat
karakternya itu ada pada kamu, ya gitu. Di sini ada King of Swords. Ada seseorang yang benar-benar memikirkan kamu. Ini orang yang apa ya? Ya mungkin bisa saja ini orang baru. Dia memikirkan kamu seolah-olah dia tidak bisa bergerak ya. Kalau ketemu kamu itu seolah-olah ya mati rasa gitu ya. Saking apa ya? Saking terpesonanya mungkin dengan kamu. Ada nih orang seperti itu. Dia sudah cukup memikirkan kamu sejak lama, tapi dia sulit untuk memperjuangkan kamu. Kenapa? Ya mungkin kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Tapi ada rasa suka yang dia miliki terhadap kamu di sini. Itu dia. Jadi dia suka kepoin kamu juga. Atau mungkin kamu itu satu kantoran dengan dia ya, atau mungkin dia ada rekan bisnisnya kamu sehingga dia merasa kepikiran kamu terus nih. Karena setiap pertemuan itu kayak ada yang unik dari kamu. Itu yang dia lihat. Makanya dia suka kepoin kamu. Ya, kepo itu mungkin lagi nungguin status story WA kamu atau story kamu di Facebook, IG ataupun yang lainnya ya. Dia suka nungguin itu. Karena pengen tahu nih. Karena untuk langsung kontak kamu itu kayak dia masih kayak kayak apa ya, kayak mikir gitu ya. Takutnya nanti ada penolakan dari kamu ya, itu yang ditakutkan dia. Oke, Leo, kita akan ambil ada 3 ending dari kartu di akhir ini ya buat Leo. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oh, oh. Sebentar ya. Oke. Apalagi? Oh, ada wedding di sini. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah di sini. Nah, ini dia ada adjustment. Nah, mungkin kamu akan benar-benar bisa berkomitmen nih dengan seseorang ini. Seseorang yang memantau kamu, ya mungkin salah satu di antara mereka itu kamu membuat kamu merasa begitu sangat dihargai, kamu dicintai. Jadi, kalau ada aja orang yang tulus ya datang kepada kamu saat sekarang, di mana saat kamu terluka, saat kamu mungkin disakiti. Nah, datang seseorang untuk membawa kamu pergi. Ya, bisa saja itu adalah kesempatan kamu untuk menemukan komitmen di situ. Ya, semoga. Amin. Karena di sini aku melihat seseorang itu akan mengajak kamu bicara dari hati ke hati. Apa nih yang kita rasakan? Ya, aku sejak dulu nih mantau kamu, stalking kamu ya. Ya, disitulah aku merasa ada suatu hal yang perlu aku perjuangkan, adalah cinta kita. Dia mengajak kamu untuk bicara dari hati ke hati. Mungkin di situ kamu nantinya akan menemukan solusi. Akhirnya akan berkomitmen. Ya, walaupun mungkin dia gila kerja atau mungkin dia seorang posesif ya, arti kata dia sayang sama kamu. Kalau orang posesif itu kan sayang, ya. Tapi tidak semua juga ya, oke. Love yourself is. Kamu akan menemukan sebuah cinta sejati kamu atau cinta pertama gitu ya, atau pertama kalinya kamu merasakan cinta yang benar-benar tulus di sini. Ya, ada. Makanya di sini kamu sampai menikah. Kamu sampai ya wedding di sini. Semoga aja ya lah ya bagi kamu yang single ya. Tapi bagi kamu yang menikah ya, kamu harus yakin pasangan kamu saat ini itu adalah pasangan sejati kamu, pasangan soulmate kamu ya. Dimana di awal kamu menikah dengan dia, kamu dengan dia sudah siap gitu loh dengan konsekuensinya apa yang terjadi di masa depan. Ya, jadi jangan diratapi, jangan disesali. Sekarang bagaimana cara untuk kayak menjaga hubungan itu tetap selalu baik dan harmonis. Ya, Leo, itu. Jika kamu yang sudah menikah, jika kamu yang masih single, otomatis ya, semoga aja mungkin dalam waktu dekat atau dalam tahun ini kamu akan menemukan seseorang yang bisa akan berkomitmen dengan kamu. Oke, Leo. Inilah yang terbaca tentang orang-orang yang mungkin suka mengintai kamu nih. Ya, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan buat Leo. Oke, Leo. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.